Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat fillah, ikhwati fillah rahimakumullah. Kita bertemu lagi dalam kajian Kormaku. Jadi Kormaku ini adalah kajian online Ramadan bersama Khair Ummah, dan ini akan hadir setiap hari selama bulan Ramadan. Jadi ini adalah hari kedua, kita akan coba bahas tentang nafsiyah. Nanti setiap hari selama sebulan Ramadan ke depan nanti akan ada para asatidz yang akan secara bergiliran mengisi acara Kormaku. Jadi Kormaku ini kajian online Ramadan bersama dengan Khair Ummah. Sahabat fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW telah bersabda dari riwayatan Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma yataqarrabu ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yazalu ayataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allati yasma'u bi wa basarati yabsiru biha wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wa in sa'alani a'taitu wa la in ista'adani waridana. Jadi ini adalah hadis qudsi. Di dalam hadis ini Allah yang langsung berfirman, ya, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku maklumkan perang kepadanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya adalah, siapakah mereka itu? Siapakah yang dianggap sebagai walinya Allah tadi, sehingga Allah turun tangan langsung, sehingga Allah akan membela mereka, Allah akan memerangi orang-orang yang memusuhi mereka. Ini adalah pertanyaan utama, siapa mereka? Apakah kita ini bisa termasuk sebagai walinya Allah, yang kalau ada orang memusuhi kita, maka Allah yang akan memaklumkan perang kepada mereka? Nah, ini bisa dilihat di lanjutan dari hadis tersebut. Di situ dijelaskan, wa ma yataqarrabu ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaradu alaihi. Jadi di sini dan tidak mendekatkan diri kepadaku seorang hamba dengan amal, dengan sebuah amal yang lebih aku cintai lebih daripada kalau ia menjalankan kewajiban kepadaku. Jadi ini adalah syarat pertama. Syarat pertama agar kita bisa menjadi walinya Allah, bisa dianggap sebagai kekasihnya Allah, ya. Jadi syarat pertamanya adalah dan senantiasa mendekatkan diri dengan cara menjalankan kewajiban. Kenapa? Karena ternyata menjalankan kewajiban ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi tidak ada amalan yang lain yang lebih dicintai oleh Allah melainkan daripada menjalankan kewajiban yang dibebankan oleh Allah kepada kita. Ini syaratnya tentu harus orang mukmin, ya, untuk menjadi wali ini. Jadi untuk bisa masuk kategori wali ini memang syarat pertama harus mukmin dulu, harus beriman dulu kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi Allah, ya, yang menjadi wali, penolong bagi orang-orang yang mukmin, yang akan mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Jadi syarat pertama memang harus beriman. Kemudian yang tadi di dalam hadis tadi, bahwa wa ma yataqarrabu ilayya abdi bisai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Jadi dengan cara menjalankan kewajiban. Kewajiban ini salah satunya adalah saat ini yang sedang kita jalankan, yakni menjalankan saum Ramadan. Jadi saum Ramadan ini sebuah kewajiban. Jadi sebuah kewajiban yang jika kita kerjakan, kita akan menjadi orang yang bertakwa apabila kita menjalankan kewajiban ini dengan baik. Dan janji Allah tadi bukan hanya menjadi sekedar bertakwa saja, ada janji Allah yang lain tadi.
akan dibela oleh Allah. Sehingga ketika orang memusuhi kita, maka Allah lah yang akan memaklumkan perang kepada orang-orang tersebut. Ini syarat pertama ya. Jadi syarat pertama untuk bisa disebut sebagai walinya Allah, sebagai kekasihnya Allah, syarat pertama adalah menjalankan kewajiban. Banyak kewajiban-kewajiban yang lain selain ibadah puasa. Jadi sebagai seorang muslim, kita selain beribadah, kita juga punya kewajiban berdakwah ya. Beribadah tentu banyak. Kita sudah sama-sama paham bahwa ketika kita beriman kepada Allah, ketika kita mengaku bahwa kita ini menerima Islam sebagai agama kita, maka kita juga harus tahu Islam itu apa. Islam itu apa? Apakah Islam itu hanya sebatas ibadah ritual saja? Apakah Islam itu hanya sekedar sholat, zakat, puasa, naik haji saja? Sehingga ketika kita sudah menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, bayar zakat, maka sudah bisa dikatakan sebagai orang yang sudah berislam secara kafah. Kita harus tahu dulu Islam itu apa. Dalam sebuah kitab karangan Taqirin An-Nabhani disebutkan bahwa Islam itu adalah al-Islam huwa ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammad bitanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Bahwa Islam itu adalah ad-din, sistem hidup, sistem kehidupan. Sistem kehidupan yang seperti apa? Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada batasan di sini. Artinya yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad maka bukan Islam. Ya. Ad-dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammad. Yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Bitanzimi alaqatil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Jadi Islam itu diturunkan untuk mengatur hubungan kita dengan diri kita sendiri. Akidah kita diatur. Jadi hubungan kita dengan diri kita sendiri diatur dalam Islam. Tentang bagaimana kita makan, ya. Kemudian minum kita, cara kita berpakaian itu diatur dalam Islam. Jadi menjaga aurat, menutup aurat bagi laki-laki juga bagi wanita, ini sebuah kewajiban juga. Maka ketika kita menjalankan kewajiban ini, sebenarnya kita juga menjalankan salah satu perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi mengatur hubungan antara kita dengan diri kita sendiri, manusia dengan manusia. Kemudian mengatur hubungan kita dengan pencipta kita. Ya. Jadi yang pertama mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Ya. Kemudian yang kedua mengatur hubungan manusia dengan diri sendiri yang makan minum tadi. Yang pertama mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, itu termasuk di dalamnya ada akidah, ibadah, itu diatur semuanya. Dan yang ketiga, Islam tidak hanya sekedar aspek ritual saja. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan sang penciptanya saja. Tapi Islam juga mengatur hubungan dengan sesama manusia. Alaqatul insan bi ghairihi min banil insan. Jadi mengatur hubungan dengan sesama manusia. Di sini ada hubungan muamalah, ada juga ukubat. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat lain, dan bagaimana untuk menjaga agar masyarakat itu bisa tentram, tidak ada goncangan, maka dijaga dengan ada sistem ukubatnya, sistem sanksi. Bagi yang membunuh ada sanksinya, ya. Bagi orang yang melakukan tindak perbuatan yang lain ada sanksinya, semua ada sanksinya. Dan ini lengkap. Islam sudah mengatur seluruh kehidupan manusia. Islam sudah mengatur seluruh kehidupan kita. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu diatur oleh Islam. Di situ ada kewajiban-kewajiban kita. Ada kewajiban berdakwah juga. Ada banyak sekali kewajiban-kewajiban yang bisa kita lakukan yang pada akhirnya nanti bisa mengantarkan kita sampai kepada derajat wali yang akan dibela oleh Allah. Artinya apa di sini? Untuk bisa menjadi wali Allah ini tidak hanya bisa diklaim oleh ustadz-ustadz saja. Jadi istilah wali ini tidak hanya bisa dimiliki oleh pimpinan-pimpinan pondok pesantren saja. Istilah wali ini dalam hadis ini tidak hanya bisa dimiliki oleh
orang-orang yang punya kekayaan saja. Tidak hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang memiliki gelar yang tinggi saja, tapi seluruh umat Islam itu punya peluang untuk bisa menjadi walinya Allah. Jadi di sini syaratnya tadi menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah padanya. Kewajiban ini bisa dalam kaitannya dengan hubungan diri kita dengan Sang Pencipta, Sang Khalik dalam hal ibadah. Kemudian juga kewajiban dengan diri kita sendiri, hubungan kita dengan diri kita sendiri, bagaimana cara kita berpakaian, cara kita makan, cara kita minum, itu semua juga diatur. Ketika kita melihat makanan di meja, saat itu kita masuk rumah, saat masuk rumah kemudian ada makanan yang ada di situ, sebagai seorang muslim tentu kita akan bertanya, pertama, ini punya siapa? Ketika kemudian sudah jelas bahwa itu disediakan untuk penghuni rumah situ dan kita termasuk penghuni rumah, pertanyaan berikutnya, apakah makanan ini berasal dari barang yang haram ataukah tidak? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus muncul dari seorang muslim. Jadi menjaga makanannya. Tentang pakaian juga, jadi kewajiban kita ini menutup aurat. Laki-laki menutup auratnya ya dari mulai lutut sampai ke pusar. Nah, itu adalah aurat laki-laki. Tidak boleh menampakkan lututnya. Sementara wanita, ya, wanita itu harus menutup aurat, tapi tidak cukup hanya menutup aurat. Bagi wanita ada tambahan lain. Selain menutup aurat, yaitu tidak menampakkan lekuk tubuhnya, tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Ada tambahan bagi wanita. Kalau laki-laki menutup aurat, kalau wanita kewajibannya selain menutup aurat, kewajiban tambahannya itu tidak menampakkan lekuk tubuhnya. Kalau sekedar menutup aurat, ada banyak tuh di sekitar kita kaum muslimah yang menutup aurat. Mereka pakai celana ketat, pakai kaos ketat, auratnya tertutupi, pakai kerudung, aurat tertutupi, badan tertutupi, kemudian kaki tertutupi, aurat-auratnya tertutupi. Tetapi dengan pakaian yang ketat seperti itu masih menampakkan lekuk tubuhnya, dan ini masih belum sempurna kewajiban yang dijalankan oleh wanita ini, maka dia belum sempurna menjalankan kewajiban. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban yang ada di sekitar kita yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengatur kehidupan kita, mengatur kehidupan umat Islam. Bahkan Islam juga bukan hanya sekedar mengatur kehidupan umat Islam. Islam sebagai sistem kehidupan juga mengatur kehidupan seluruh umat yang lainnya. Ya. Jadi mereka juga harus tunduk. Orang-orang di luar Islam juga harus tunduk dengan Islam. Tunduk bukan berarti kemudian ikut masuk Islam, bukan. Tetapi ketika aturan Islam diterapkan, maka mereka harus ikut dengan aturan Islam yang diterapkan tersebut. Sahabat fillah rahimakumullah, itu syarat pertama. Jadi syarat pertama untuk menjadi kekasihnya Allah itu menjalankan kewajiban. Karena kewajiban ini adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah. Dan yang kedua, syarat agar kita bisa menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah yang akan senantiasa dibela, itu adalah wa ma yazalu ayyataqarraba ilayya bin nawafil. Dan tidak henti-hentinya seorang hamba tadi ayyataqarraba ilayya bin nawafil, menambah ya. Wa ma yazalu abdi ayyataqarraba ilayya bin nawafil. Jadi hambaku itu tidak berhenti untuk menambah, mendekatkan diri dengan cara menjalankan amalan sunnah, amalan nafilah sunnah. Banyak amalan sunnah yang ada di sekitar kita. Puasa Senin Kemis itu bisa kita lakukan. Kemudian kita bersedekah itu juga bisa kita lakukan. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, tentu sedekah yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar sunnah lagi, tapi karena ada di bulan Ramadan, maka statusnya akan mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjarannya ibadah wajib. Jadi masih banyak amalan sunnah yang lain.
Tetapi harus diingat bahwa amalan sunnah ini, ya, harus dilakukan setelah yang pertama tadi dilakukan. Jadi artinya kewajiban dulu yang harus dilakukan. Termasuk menjalankan kewajiban itu ya meninggalkan larangan. Jadi meninggalkan larangan itu pada dasarnya adalah kita menjalankan kewajiban. Jadi tidak hanya sekedar menambah dengan amalan sunnah saja. Jadi amalan sunnah ini hanya menambah dari yang pertama. Jadi yang wajibnya tentu yang pertama, menjalankan kewajiban. Kalau kewajiban sudah dijalankan, ya, sesuai dengan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan untuk menjalankan kewajibannya. Kemudian maka dia yang kedua menambahnya dengan amalan sunnah. Banyak sekali kita bisa sholat tarawih, itu amalan sunnah juga. Ya, selama bulan Ramadan kita harus senantiasa jangan pernah melewatkan sholat tarawih ini, rugi. Sehari saja kita melewatkan amalan sunnah, ini sangatlah rugi buat kita. Kenapa? Pahalanya luar biasa besar. Banyak sekali amalan sunnah yang lain selain tarawih. Kita juga bisa tadi yang bersedekah, kita juga masih banyak lagi amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan. Sholat sunnah rawatib itu juga jangan pernah ketinggalan. Sholat duha juga jangan ketinggalan, dilakukan mumpung kita ada di bulan Ramadan, ya. Dan di bulan Ramadan ini tentu doa-doa yang kita panjatkan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar bulan Ramadan juga dijabah, apalagi di bulan Ramadan ini di mana Allah telah menjanjikan banyak sekali keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Dan keistimewaan ini insya Allah akan dibahas di sesi yang lain oleh para asatidz yang lainnya. Jadi yang pertama menjalankan kewajiban, yang kedua menambah dengan amalan sunnah. Ini adalah syarat agar seseorang, kita semua ya, Anda, saya juga, mereka bisa menjadi seorang muslim yang digolongkan sebagai walinya Allah. Ya, ketika menjalankan kewajiban ditambah dengan terus menambah dengan amalan sunnah, maka kita akan bisa menjadi walinya Allah yang akan ditolong oleh Allah. Apa enggak luar biasa tuh ditolong oleh Allah ya? Sangat luar biasa. Ketika dulu misalnya atau sekarang kita mengalami suatu masalah, kita bersengketa dengan orang lain, kemudian ada kepala daerah misalnya, ada bupati membela kita, wah luar biasa senang kita. Kita bersengketa dengan orang lain, dengan pihak lain, dibela oleh bupati, oleh kepala daerah di daerah tempat kita tinggal, luar biasa. Jangankan bupati, kita dibela camat kita saja itu udah luar biasa. Kita bersengketa dibela oleh camat. Jangankan camat, ya, jangankan camat, dibela oleh Pak Kades, kita senangnya udah luar biasa. Dibela oleh Pak RW, Pak RT, senangnya udah luar biasa. Dibela oleh Pak Ketua Kelas bagi yang masih sekolah, ini juga luar biasa, senangnya luar biasa. Nah ini lebih dari itu, lebih dari Pak RT, lebih dari Pak RW, lebih dari Pak Camat, lebih dari Pak Bupati. Yang membela kita adalah langsung Allah. Allah Subhanahu wa taala membela kita, walinya, dengan syarat tadi menjalankan kewajiban, menambahnya dengan amalan sunnah. Nah, jadi tadi yang kedua kita coba ulangi lagi, wa ma yazalu abdi ayataqarraba ilayya bin nawafil. Nah, ketika dua hal ini, yakni menjalankan kewajiban kemudian menambahnya dengan amalan sunnah, ini sudah dilakukan, maka apa kata Allah? Hatta uhibbahu, niscaya aku mencintainya. Ya. Ini janji Allah nih. Ini janji Allah. Niscaya aku mencintainya. Jadi kalau seorang hamba itu sudah menjalankan kewajiban, kemudian menambahnya dengan amalan sunnah, maka Allah berjanji Allah akan mencintainya. Kalau janji Allah ini tentu bukan main-main ya. Ini bukan janjinya laki-laki kepada wanita yang kadang bisa ingkar. Bukan janjinya seorang teman kepada teman yang lain yang bisa ingkar. Tapi janjinya Allah adalah pasti. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Apa jadinya ketika Allah sudah mencintai seorang hamba? Maka ini suatu yang luar biasa.
Ketika faida ahbabtuhu, ketika aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bi. Akulah yang akan menjadi pendengarannya, yang akan ia pakai untuk mendengar. Wa basirul ladzi yabsiru biha. Akulah yang menjadi penglihatannya, yang dengan penglihatan itu ia akan pakai untuk melihat. Wa idhal ladzi yabtisu biha. Akulah yang akan menjadi tangannya, yang dengan tangan itu dia akan menggerakkan sesuatu. Warijlahu lati yamsi biha. Akulah yang menjadi kakinya, yang dengan kaki itu ia akan berjalan. Jadi ada banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah, yang dijanjikan oleh Allah ketika Allah sudah mencintai seorang hamba. Yang pertama tadi, Allah menjadi pendengarannya, ya. Allah yang menjadi penglihatannya, Allah yang menjadi tangannya, Allah yang menjadi kakinya. Wa in sa'alani a'taitu. Kalau ia berdoa, dia minta kepadaku, aku penuhi permintaannya. Wala in ista'adani wala idzanna. Kalau ia minta perlindungan kepadaku, aku berikan dia perlindungan. Demikian luar biasanya, Masya Allah, janji Allah pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjalankan kewajiban, orang-orang yang senantiasa menambahnya dengan amalan sunnah. Maka Allah menjanjikan itu semua. Allah menjanjikan akan membelanya. Allah menjanjikan kepada mereka bahwa Allah akan menjadi pendengarannya. Menjadi pendengarannya bukan berarti bahwa telinga ini adalah Allah menjelma menjadi telinga kita, bukan. Allah berjanji menjadi pendengaran kita yang akan kita pakai untuk mendengar. Artinya Allah akan menjaga telinga kita. Telinga kita dijaga sehingga kita hanya bisa mendengarkan yang baik-baik saja. Ketika kita mendengarkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, kita segera dimudahkan untuk menghindar, ya, tidak menikmatinya. Kemudian Allah menjaga pandangan kita. Ketika Allah berjanji bahwa Allah menjadi pandangan kita, menjadi penglihatan kita, maka artinya Allah menjaga penglihatan kita. Allah mengarahkan pandangan kita agar hanya memandang sesuatu yang baik-baik saja, agar kita hanya melihat sesuatu yang nyaman-nyaman saja, yang indah-indah saja, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang buruk di sini bukan jelek dalam arti tapi yang tidak sesuai syariat. Jadi ketika ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar, maka Allah menjaga penglihatan kita sehingga kita mudah untuk berpaling dari pandangan tersebut. Kemudian Allah menjaga tangan kita. Tangan kita dimudahkan untuk berbuat baik, dimudahkan untuk bersedekah, dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, dijaga dari berbuat keji, dijaga dari berbuat mungkar. Kaki kita juga dijaga oleh Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa Allah yang akan menjadi kaki kita, ya, sehingga ini akan kita pakai untuk berjalan, maka sesungguhnya Allah berjanji kepada kita akan menjaga kaki kita. Di seluruh anggota tubuh kita dijaga oleh Allah. Kalau ada orang memusuhi, Allah membela. Anggota tubuh kita dijaga. Kalau kita meminta kepada Allah, wala in sa'alani a'taitu. Kalau kita minta, Allah penuhi. Wala in sa'adani, dan apabila kita minta perlindungan, wala idzanna, maka Allah penuhi. Jadi di bulan suci Ramadan ini adalah saat yang tepat buat kita untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Saat yang tidak boleh kita sia-siakan. Ini adalah waktu yang memang sangat luar biasa. Kapan lagi kita bisa ketemu dengan Ramadan? Belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Oleh karena itu ketika saat ini kita bertemu dengan Ramadan, maka Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tamu agung yang sudah kita tunggu-tunggu sejak setahun yang lalu. Ketika kemudian kita saat itu, ya, tahun yang kemarin kita meninggalkan bulan suci Ramadan, atau lebih tepatnya bulan suci Ramadan yang meninggalkan kita, maka sesungguhnya harusnya kita merasa sedih. Dan sekarang ketika bulan Ramadan ini sudah datang lagi, ya, dan kita berada di dalam bulan Ramadan, maka ini tentunya harus kita sambut dengan kegembiraan. Kita harus gembira, kita harus menyambut bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mulia. Meskipun saat ini
situasinya sedang pandemi ya, wabah COVID-19, tapi kita tetap harus gembira karena datangnya Ramadan. Ya, dengan kondisi wabah seperti ini yang bisa kita lakukan ya di rumah saja, stay at home. Ya, di rumah saja. Di rumah saja kita bisa tetap menjalankan ibadah suci Ramadan ini dengan indah, dan insya Allah kita juga bisa mendapatkan keberkahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Kita senantiasa berharap bahwa secepatnya pandemi corona COVID-19 ini bisa segera teratasi ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa meramaikan masjid untuk sholat Jumat, untuk sholat wajib sehari-hari, untuk meramaikan untuk sholat tarawih, dan tentunya nanti saat 1 Syawal nanti kita bisa bersama-sama dengan handai tolan kita, dengan tetangga, dengan masyarakat sekitar kita menjalankan ibadah Id. Mudah-mudahan itu semuanya bisa terrealisasi, meskipun saat ini mungkin bayangan kita masih jauh dari itu ya, tetapi kita harus tetap gembira. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh kemuliaan ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk makin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya berharap bahwa Anda semua sahabat fillah rahimakumullah, saya juga itu bisa termasuk menjadi orang-orang yang berada di dalam satu kelompok yang akan dibela oleh Allah tadi, menjadi walinya Allah. Luar biasa ketika kita bisa menjadi kelompok tersebut. Tentu kuncinya adalah bahwa kita menjalankan kewajiban, menambahnya dengan amalan sunnah. Nah, apa kewajiban yang sekarang bisa kita lakukan? Ada banyak sekali. Di samping saat ini kita menjalankan ibadah suci Ramadan, kita tetap bisa menjalankan aktivitas yang lain seperti aktivitas dakwah misalnya, aktivitas menyeru. Meskipun menyeru pun harus lewat online. Sahabat fillah rahimakumullah, para pemirsa, para teman-teman dimanapun berada, para santri, apa yang tadi disampaikan itu hanya sekedar renungan buat saya pribadi, yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat semuanya, buat para pemirsa, bisa bermanfaat buat sahabat fillah rahimakumullah, sehingga kita bersama-sama bisa dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai wanita, ya, kemudian wanita itu dicintai oleh orang lain, maka kita pasti akan cemburu. Tapi Allah lain. Ketika kita mencintai Allah, orang lain juga mencintai Allah, mereka mencintai Allah, semuanya mencintai Allah, kita tidak cemburu. Bahkan kita sangat senang apabila ada banyak orang yang mencintai Allah kemudian membelanya. Membela bukan berarti Allah lemah, tidak. Membela agama Allah artinya menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangannya dengan sebaik-baiknya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, memperjuangkannya agar aturan Allah itu bisa tegak. Demikian, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah, dan saya rasa saya cukupkan sekian kajian online Ramadan bersama Khair Ummah pada sore hari ini, dan insya Allah kormaku ini akan senantiasa hadir setiap hari selama Ramadan. Jadi tetap stay tune di Khair Ummah ini, di acara ini. Jangan sampai ketinggalan setiap jam 5 setiap hari. Jadi setiap jam 5 selalu pantengin, selalu stay tune di HP Anda sampai menjelang berbuka. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari acara Kormaku ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.